Halo gengs, balik lagi sama gue, Boy Codet. Aduh, duh. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Pastinya sehat dong. Di video kali ini, Boy Codet akan merangkum film Words of Man 2021. Gak usah bertele-tele banyak cincong, persiapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, tetap putus asa, selamat menonton, dan cekidot. Film diawali dengan diperlihatkan mobil yang berlapis baja yang sedang membawa uang dari depot, di mana di situ ada dua penjaga polisi yang bertugas membawa uang itu tersebut agar sampai di tempat tujuan dengan aman, selamat, dan sentosa. Namun sayangnya, baru saja keluar beberapa meter dari depot, tiba-tiba mobil berlapis baja tersebut dihadang oleh sekelompok perampok bersenjata. Dua orang polisi tersebut itu disuruh keluar dari mobilnya. Beberapa minggu saat kejadian hal itu, kita akan diperlihatkan sebuah perusahaan yang bernama Fortico, sebuah layanan keamanan uang. Diperlihatkan salah satu pria yang bernama Patrick Hill, kita panggil Hill saja. Karena perusahaan telah kehilangan dua penjaganya, sang manajemen Fortico pun akan merekrut orang baru yaitu Patrick Hill. Selang beberapa menit, datanglah seorang senior di tempat itu yang bernama Bullet yang akan membimbingnya. Lalu tes jasmani, tembak-menembak, dan menyetir. Dan Hill harus mendapatkan minimal 70% agar bisa lulus menjadi petugas di perusahaan tersebut. 70%. Just slipped it. Di hari pertama, Hill ditugaskan dengan senior yang paling tengil, yaitu yang bernama Dave, di bawah pimpinan Bullet. Di hari pertama, semua lancar, aman, tanpa ada kendala halangan yang meresahkan sedikit pun. Di saat sore hari, Hill akan pulang bertugas. Nampaknya Hill memandang sebuah kartu absen para petugas dengan tatapan tajam, seperti memiliki dendam sangat besar. Di hari kedua, Hill dan Dave sedang berada di tempat dermaga, dan Bullet masuk ke dalam kapal untuk mengantarkan uang kepada kliennya. Dan tak lama dari itu, HT berbunyi bahwasannya Bullet sedang disandra oleh para perampok dan meminta agar mobil berisi uangnya dibawa ke suatu tempat untuk ditukarkan dengan nyawa si Bullet itu. Ribet banget si Bullet. Sontak terdengar hal itu, Dave sangat terlihat panik dan gugup karena situasi seperti ini. Dibandingkan dengan Hill yang begitu tenang, kalem, adem, dan santai, Hill pun meminta Dave tetap fokus dan terus menyetir, dan Hill pun menyarankan untuk tetap masuk ke dalam perintah si perampok itu. Tibalah di lokasi, dan si perampok itu meminta salah satu dari mereka untuk melemparkan tas yang berisi uang itu ke mobil lain, yang dimana Hill akan melakukan hal itu dan meminta Dave untuk diam saja di mobil. Saat melemparkan tas yang berisi uang tersebut, Hill dengan sengaja melemparkan keluar dari mobil, sehingga salah satu perampok marah dan terpaksa si perampok itu turun dari mobil, dan Hill pun melakukan hal... Keren gak Hill? Keren lah, masa kagak. Hill dengan brutalnya menembak semua perampok itu dengan mudah dan bisa mengatasi. Jagoan kita nih bos, senggol dong. Di keesokan harinya, Hill pun dipanggil ke kantor atasannya untuk diinterogasi mengenai kejadian itu. Dan di mana ada dua orang agen FBI untuk menanyakan Hill, apakah sama orang si perampok yang kamu bunuh dengan perampok beberapa waktu lalu? Dua agen FBI itu menunjukkan rekaman video CCTV kepada Hill untuk memastikan apakah orang yang sama atau tidak. Saat kejadian waktu itu, ada 3 orang yang terbunuh, 2 orang petugas Fortico dan 1 lagi warga sipil. Seketika saat itu, Hill diperlihatkan kejadian itu. Kematian salah satu warga sipil itu ada terkaitnya dengan Hill. Mungkin ini alasan Hill datang ke sini untuk menjadi petugas Fortico. Setelah interogasi selesai, kedua agen FBI itu menghubungi atasannya karena kecurigaannya bahwa Hill adalah orang yang mereka cari selama 25 tahun. 3 bulan kemudian, kita akan melihat Hill yang sedang bertugas bersama Bullet. Selang di perjalanannya, mereka pun kembali dihadang oleh beberapa perampok yang melontarkan velok bertujuan untuk menutupi kaca mobil depan dan meminta Hill dan Bullet untuk menyerahkan uang tersebut. Dan kita dibuat terkejut kembali oleh seorang Hill si darah dingin. Seketika Hill memperlihatkan wajahnya, si perampok tersebut sontak panik dan langsung pergi begitu saja tanpa perlawanan apapun. Sampai atasannya berpikir bahwa Hill adalah seorang psikopat yang mengerikan. Tidak hanya seorang atasan saja, Dave dan Bullet pun membicarakan tentang sosok Hill. Bahkan si perampok tersebut seperti mengenali dan ketakutan saat melihat sosok si Hill berdarah dingin tersebut 5 bulan sebelumnya. Dengan sebuah flashback, kita akan mengetahui dari mana asal-usul sosok si Hill si darah dingin ini, yang ternyata adalah seorang ketua mafia yang sedang dicari oleh agen FBI, di mana si Hill di sini sedang ngobrol santai bersama anak sulungnya. Tidak lama dari itu, ia menerima telepon dari seorang yang tak lain itu adalah anak buahnya yang bernama Mike.
Perlu kalian tahu, bisnis Hill juga adalah pekerjaan kotor yang tak lain merampok uang, di mana salah satu targetnya adalah uang depot yang dibawa oleh mobil berlapis baja, di mana semua anak buahnya sedang sibuk dengan misinya. Mike pun meminta bantuan kepada bos besarnya sendiri untuk turun tangan hanya sebentar saja dan meminta petunjuk kemanakah mobil berlapis baja tersebut akan pergi. Saat Hill tiba di lokasi, kita akan diperlihatkan kronologi di mana ada kelompok perampok yang lebih dulu akan merampok mobil berlapis baja tersebut. Dan Hill pun meninggalkan mobilnya untuk membeli makanan sekaligus mengawasi pergi mobil baja itu kemana. Setelah selesai memesan makanan dan mengawasi mobil tersebut, di sisi lain, putra sulungnya sedang disekap oleh seorang perampok yang bersenjata. Saat ia akan menolongnya, putra sulungnya sudah ditembak hingga mati dan Hill pun terkena 6 kali tembakan yang membuat dia koma hingga 3 minggu. Dan ini adalah kejadian di video pertama. Saat Hill sudah pulih dan siap untuk balas dendam, di mana ia sedang ngobrol dengan seorang FBI yang memberi nama-nama pelaku kejahatan yang ikut serta dalam perampokan tersebut. Setelah itu, Hill menyuruh anak buahnya untuk kumpul dan memerintahkan langsung untuk mencari nama dan wujud asli yang sudah membunuh putra sulungnya tersebut. Hingga ditemukanlah sebuah nama, Gashi bersaudara. Setelah interogasi selesai, Hill pun menyuruh Mike untuk memberikan sebuah uang dan menyuruh untuk tetap hidup. Karena dendamnya sudah membara, Hill dan yang lainnya langsung ke tempat Gashi bersaudara yang ternyata mereka hanya menjalankan bisnis film dewasa yang diperankan oleh seorang wanita di bawah umur dan melakukan perampokan kecil. Dan yang mengejutkan, Hill membunuh mereka semua. Ia marah karena bisnis mereka. Hill pun menyuruh Mike untuk memberi uang dan melepaskan wanita tersebut. Karena Hill tidak mau keterlibatan anak buahnya untuk mencari si pelaku, ia pun memutuskan untuk menyamar menjadi seorang petugas di Vertigo dan tanpa bantuan siapapun. Kembali flashback dengan adegan awal, di mana diperlihatkan sekelompok perampok yang berjumlah 6 orang karena sudah tidak lama melakukan aksi dan sangat membutuhkan uang untuk memperbaiki perekonomian mereka. Dan dari salah satu mereka ada si pelaku yang telah membunuh putra sulungnya si Hill, dengan ciri bekas luka tepat di sebelah mata kirinya yang bernama Zan. Dengan persenjataan lengkapnya, mereka pun langsung melakukan aksi dan dibantu dengan sang komandan karena ia mempunyai seorang orang dalam yang bertugas di sana. Jan melakukan pembunuhan karena kesal. Dua orang petugas mobil baja itu melakukan perlawanan, padahal putra sulung Hill tidak melakukan perlawanan sama sekali. Hanya karena Jan masih kesal dengan pemberontakan itu, karena mereka merasa tidak cukup untuk hasil perampokan itu, memutuskan akan merampok langsung dari penyimpanan tempat uang itu dan dengan dibantuan orang dalam. Di sisi lain, Hill dan Bullet sedang melakukan perjalanan untuk mengantar uang. Tiba-tiba, Bullet menawarkan untuk mendapatkan gaji yang besar daripada gaji yang tidak seberapa di Vertigo. Hingga akhirnya mengejutkan kita semua bahwa orang dalam tersebut yang ikut serta dalam tewasnya putra sulung Hill adalah si Bullet ini. Si Ajik cicing-cicing bote ucing. Hill pun bersedia dalam tawaran Bullet karena Hill ingin tahu lebih dalam siapa dalang dibalik semua ini. Seketika Hill sepakat, Bullet pun menyuruh Jan dan yang lainnya untuk bersiap-siap. Perjanjian mereka di suatu tempat di mana uang tersebut dikeluarkan dan si perampok masuk ke dalam mobil berlapis baja bertujuan untuk masuk dengan mudah dan akan mengambil uang semua di dalam. Saat sampai di Vertigo, para perampok itu langsung menjalankan aksinya di mana Hill ditugaskan untuk menjadi bahan sandraan dan diikat untuk menjadi jaminan mereka. Dan si Bullet pun ikut menjadi sandraan dan meminta yang lainnya untuk menyerah, di mana penjaga tersebut melakukan perlawanan hingga baku tembak pun terjadi. Di sisi lain, Hill berhasil melumpuhkan si perampok itu seketika membuka topeng si perampok itu, dan ternyata dia bukan orang yang ia cari saat ini. Setelah menyelamatkan Dave dan atasannya, Hill pun menyamar menjadi salah satu mereka dan berhasil melumpuhkan mereka hingga menyisakan Jan dan sang komandan. Bullet pun membantu mereka berdua dengan membunuh semua rekan penjaga sesamanya, dan di mana Hill akan menembak dua perampok yang tersisa, Bullet pun langsung menembak Hill dengan senjatanya. Si Bullet ngeliat. Dan mereka pun berhasil kabur dari Vertigo, di mana sudah di tempat yang aman. Kita diperlihatkan seorang komandan terkena tembakan tepat di leher kirinya dan memiliki firasat bahwa si Jan akan meninggalkannya. Karena kondisi si komandan sangat buruk, si komandan pun harus tewas oleh si Jan yang anak buahnya sendiri. Yang tersisa tinggallah si Jan dan si Bullet. Mereka tengah asik memindahkan uang ke mobil yang lain, dan si Bullet pun berniat akan membunuh si Jan tersebut. Karena si Jan sudah menyadarinya, si Bullet pun kalah cepat dengan si Jan yang mempunyai Hiraisen level 2 Minato.
Dan yang tersisa tinggallah si Jan dan terus melanjutkan hidupnya dengan uang hasil perampokannya. Jan pun dikejutkan oleh sosok Hill yang tengah duduk santai, dan Hill pun menyuruh Jan untuk membaca hasil otopsi anaknya. Dengan santai berdarah dingin, Hill pun akhirnya membantai Jan sesuai saat Jan melakukan tembakan kepada anaknya saat kejadian itu. Akhirnya film pun tamat.